6. Ini Kania. Kania, ini Ustadz hai, ucapku. Kania, ucapnya sambil mengulurkan tangannya. Namun si Ustadz tak menyambut uluran tangan itu dan hanya mengangguk sopan. Kania segera menarik tangannya lagi agar tak malu. Saya hai, ucapnya singkat. Ya sudah, Al, aku pulang dulu, pamitku tak ingin berlama-lama di sana. Kania terlihat tak rela saat aku langsung pergi dari sana. Aku melambaikan tanganku pada Kania. Aku naik ke boncengan sepedaku. Sudah siap? Tanya si Ustadz. Sudah, jawabku. Setelah aku mengatakan itu, dia mengayuh sepedanya. Bagaimana hari ini? Tanyanya. Bagaimana apanya? Tanyaku balik. Iya, sekolah kamu hari ini. Oh, biasa aja, nggak ada yang istimewa. Sama seperti hari-hari biasa, jawabku. Sambil mengayuh sepeda, Ustadz melirik arlojinya. Maafkan aku sedikit terlambat. Tadi aku lagi bantuin Ustadz Khairul untuk memasang papan TPA, jelas si Ustadz. Hah, aku nggak salah dengarkan. Masa iya dia yang membantuku tapi dia malah meminta maaf? Nggak apa-apa, Tas, kamu tidak perlu meminta maaf segala. Aku tuh tadi paling cuma nunggu sekitar 10 menit. Masya Allah, kamu baik sekali, puji si Ustadz. Tas, jangan begitu. Aku malah nggak enak. Aku yang ngerepotin kamu. Aku yang mengalah berhutang budi sama kamu karena kamu sudah membantu aku. Kamu udah mau antar jemput aku seperti ini, ucapku tak enak. Sejujurnya aku memang merasa telah membuat si Ustadz kerepotan karena harus antar jemput aku. Sherin, saya senang membantu kamu, ucapnya. Aduh, Tas, jangan seperti ini. Bisa-bisa aku jadi GR karena ini. Hening, lagi-lagi dia terdiam. Aku tak mengerti kenapa terkadang seseorang bisa menjadi begitu pendiam. Tas, boleh nggak aku tanya-tanya lagi? Tanyaku, silahkan, Sherin. Tas, jangan terlalu sulit begini. Setiap dia mengucapkan namaku, aku selalu terhipnotis karena kelembutan suaranya. Kok bisa ya dia memiliki nada selembut itu? Wajahnya itu juga teduh seperti malaikat. Ketampanannya juga tak perlu diragukan lagi. Terus ditambah lagi suaranya itu loh. Benar-benar sangat lembut di telingaku. Mana kalau ngaji bikin orang jadi nggak bisa berhenti untuk mendengarkannya lagi. Aku jadi penasaran. Kira-kira bagaimana kalau Ustadz itu mengumandangkan azan? Oh, tidak. Bisa-bisa aku akan tergila-gila kepadanya. Karena sepertinya suaranya akan terdengar lebih indah. Sudah berapa lama kamu ikut dakwah berpindah-pindah ke suatu daerah seperti ini? Tanyaku. Baru kali ini, jawabnya. Hah, jadi maksudnya RW aku ini adalah tempat pertama yang kamu pilih untuk dakwah? Tanyaku terkejut. Iya, kenapa? Ada alasan yang belum bisa saya katakan, ucapnya. Oh, begitu. Aku kecewa rasanya karena dia tak mau memberitahu aku. Tapi siapalah aku ini? Aku tak berhak memaksanya. Kenapa? Tanyanya. Nggak apa-apa, ucapku pelan. Tiba-tiba saja dia menghentikan kayuhan sepedanya di pinggir jalan. Dia menoleh ke arahku tapi tidak benar-benar memandangku. Maafkan saya, tapi saya janji saya pasti akan menceritakan alasan ini sama kamu suatu saat nanti, janjinya. Aku jadi merasa tak enak karenanya. Karena bisa jadi dia itu berbicara seperti itu karena mendengar suaraku yang jadi kurang bersemangat ini. Iya, nggak apa-apa, Tas. Saya mengerti, ucapku. Subhanallah, kamu memang baik, pujinya lagi. Aduh, aku jadi salah tingkah, dia bilang seperti itu lagi. Kenapa kita berhenti di sini? Tanyaku. Udah azan, kita ke masjid itu dulu ya. Salat zuhur dulu, jawabnya. Ah, iya benar juga. Sudah waktunya salat. Iya, Tas. Dan kami pun masuk ke dalam halaman masjid dan dia memarkir sepedaku di dekat pohon. Ternyata suara azan itu bukan berasal dari masjid ini.
karena aku tak melihat satu orang pun di masjid ini. Kamu ambil air wudhu dulu ya di sebelah sana. Untuk perempuan, ucap si Ustadz sambil menuju ke bagian pojok kanan. Iya, jawabku. Kami pun berpisah dan wudhu di tempat yang berbeda. Aduh, aku lupa sesuatu. Aku kan gak bawa mukena. Terus salatnya nanti gimana? Aku lalu keluar dari tempat berwudu dan ternyata Ustadz sedang menungguku di depan pintu masjid. Ini, si Ustadz menyerahkan mukena kepadaku. Di masjid ini menyediakan mukena, ucapnya. Aku dengan penuh rasa syukur menerima mukena itu. Sherin, jamaah ya, ucap si Ustadz. Iya, tas, senyum manis terbit di bibirnya. Aku merasa gugup sekali karena untuk pertama kalinya aku diimami oleh si Ustadz. Tapi untungnya salat kali ini berjalan dengan lancar. Saya senang kamu menjadi makmum saya. Saya harap saya bisa sering-sering jadi imam kamu lagi, ucap si Ustadz. Aku terlalu terpana mendengarnya. Ini berarti ada kemungkinan besar jika nanti aku jadi makmum dia lagi. Ayo, lanjut pulang. Mataharinya semakin terik, ucapnya sambil menengadah ke atas sebentar. Tas, terima kasih sudah membantuku hari ini, ucapku. Kami sudah sampai di rumahku dan kini si Ustadz sudah mau berpamitan. Tak perlu sungkan, Sherin. Namun sebelum dia pergi papaku keluar dari rumah dan melihatnya. Nak Khairi, kok tadi saya lihat kamu bareng sama Sherin? Tanya papa. Tadi Ustadz antar dan jemput Sherin, Pak, jawabku. Loh, kok bisa? Tanya papa terkejut. Itu karena tadi sepeda Sherin itu bocor di tengah jalan. Terus kebetulan si Ustadz lewat jadi dia menolong Sherin, Pak. Ustadz juga yang sudah menambalkan sepeda Sherin, jelasku. Astaga, maaf ya karena sudah merepotkan Nak Khairi, ucap papa tidak enak. Tidak apa-apa, Pak. Saya tidak repot sama sekali, jawab si Ustadz. Terima kasih banyak ya Nak Hai udah mau bantu Sherin, ucapnya. Sampai lupa, ayo masuk dulu, ucap papa. Terima kasih tapi maaf, Pak saya harus segera kembali ke masjid. Karena teman-teman saya pasti sudah menunggu saya dari tadi. Kami harus segera memperbaiki papan tulis untuk TPA, ucap si Ustadz. Papa manggut-manggut. Oh iya, saya mengerti. Oh iya, kapan TPA-nya dimulai? Tanya papa. Astaga, aku di sini seperti tak terlihat saja karena mereka asik berbicara tanpa melibatkan aku. Sore ini sudah dimulai, Pak. Jam berapa dimulainya? Tanya papa lagi. Sehabis asar, Pak. Oh iya, Sherin, datang ya, ucap si Ustadz. Aku agak terkejut ketika tiba-tiba si Ustadz berbicara seperti itu. Aku, ikut TPA, tanyaku kaget. Iya, begini, ini tidak hanya untuk anak kecil saja, tapi ini untuk anak remaja juga. Nanti tidak hanya belajar mengaji saja tapi juga hal lain seperti membuat kesenian tapi masih berhubungan dengan belajar agama, jelasnya. Sebenarnya aku tak ingin datang tapi karena ini Ustadz yang memintaku untuk datang maka aku putuskan untuk pergi ke sana saja. Oh, iya, aku akan datang, ucapku. Dia pun menampilkan senyum indahnya lagi. Aku lagi-lagi terperangah karena bisa melihat makhluk Tuhan seindah ini. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Sherin, Assalamualaikum, pamitnya. Waalaikumsalam, ucapku berbarengan dengan papa. Aku masih memandanginya walaupun dia sudah hampir tidak kelihatan. Hei, anak papa kenapa melihat Khairi tanpa berkedip begitu? Tanya papa, bersambung. 7. Papa, apa-apaan sih? Sherin tuh lagi lah jalanan, elak Sherin. Jalanan apa Khairi? Tanya papa lagi. Papa tuh ya, ucap Sherin malu. Papa menatapku dengan sayu. Aku tak mengerti arti tatapan itu tapi kemudian apa menarik untuk ke dalam rumah dan menyuruhku untuk duduk. Sherin, papa mengerti kamu sudah mulai beranjak dewasa.
Sebentar lagi kamu akan berusia 16 tahun. Papa juga tahu usia kamu saat ini kemungkinan besar kamu akan merasakan jatuh cinta pada seseorang. Kamu akan tahu bagaimana menyukai dan mencintai lawan jenis, ucap Papa terdengar serius. Sungguh aku agak tegang mendengarnya. Tapi aku tahu apa yang disampaikan oleh papaku ini pasti untuk kebaikan. Tapi Papa rasa kamu harus lebih berhati-hati dalam memilih kepada siapa kamu menyerahkan cinta kamu, ucap Papa. Dahiku mengerut karena bingung. Papa, bukannya kita tuh tak bisa menentukan kepada siapa kita jatuh cinta. Cinta itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita suruh. Bahkan banyak sekali orang yang tiba-tiba saja baru menyadari setelah sekian lama tentang cintanya. Kita tidak bisa memilih itu kan, Pak? Tanyaku. Duk, kita memang tidak bisa memilih kepada siapa kita jatuh cinta. Tapi kita bisa memilih kepada siapa cinta kita itu kita berikan, ucap Papa. Maksud Papa berarti jika kita sedang jatuh cinta belum tentu kita bisa memberikan cinta kita kepadanya. Tanyaku. Papa mengangguk. Maka dari itu, Nak, Papa mohon kamu lebih berhati-hati ketika kamu memberikan cinta kamu itu kepada orang yang kamu suka. Papa tidak ingin kamu merasakan sakit yang teramat dalam karena sebuah perasaan semu yang dinamakan oleh cinta. Semu, ucapku heran. Iya, semu. Tapi, kenapa cinta disebut perasaan semu? Bukankah itu nyata? Terkadang banyak orang yang mengorbankan segalanya demi perasaan cinta itu. Kenapa Papa menyebutnya semu? Itu karena cinta itu bisa tumbuh, bisa juga mati. Maksudnya cinta itu bisa saja dengan cepat tumbuh atau ada tapi juga bisa dengan cepat menghilang. Kalau bukan semu lalu disebut apakah hal seperti itu? Aku terdiam. Melihat aku terdiam, Papa kembali melanjutkan bahasan itu. Kita tidak akan pernah bisa menebak isi hati manusia. Seperti halnya kita tidak bisa menebak seluruhnya tentang isi samudera. Hati manusia itu ibarat laut lepas yang susah untuk dijangkau ke dalam dasarnya. Papa benar, mana mungkin kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang kecuali orang itu mau mengungkapkan segalanya. Tapi yang aku tidak habis pikir kenapa Papa tiba-tiba membicarakan hal seperti ini denganku. Padahal selama ini Papa tak pernah menyinggung soal seperti ini. Papa, Sherin mengerti apa yang Papa katakan. Tapi yang sering tidak mengerti itu kenapa tiba-tiba membicarakan hal ini dengan Sherin. Tanyaku. Papa tersenyum. Karena yang Papa lihat sekarang kamu mulai tertarik kepada lawan jenis kamu. Dan yang Papa takutkan adalah kamu tertarik dengan Hairi, ucap Papa pelan. Aku tak bisa tak terkejut. Apakah sejelas itu? Apakah Papa dengan mudah mengetahui tentang apa yang terjadi padaku? Kenapa Bapak bisa menebak kalau Sherin tertarik pada si Ustadz? Tanyaku. Duk, Papa ini Papa kamu. Tentu Papa tahu apa yang sedang ada Papa ini rasakan. Papa memang bukan seorang yang bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran dan hati kamu. Tapi Papa tentu saja bisa menebak dan sepertinya memang tebakan Papa ini benar, ucap Papa. Aku menggigit bibir bawahku agak keras karena cukup kaget Papaku dengan mudah mengetahui apa yang sedang terjadi kepadaku. Sherin belum sampai tahap yang suka sekali seperti itu, Pak. Sherin hanya merasa dia itu laki-laki yang berbeda. Karena memang dia sangat-sangat berbeda dari pemuda-pemuda yang biasanya Sherin tahu. Sherin tak mungkin mengatakan kepada papanya kalau dia sangat menginginkan pemuda yang bernama Muhammad Khairi Al-Fatih itu. Dia sendiri harus memastikan dulu apa yang dirasakan oleh cowok itu. Dia sama sekali tak ingin tergesa-gesa. Dia bisa pelan-pelan untuk menyelami hatinya sendiri sekaligus mencoba untuk mengenal pemuda itu lebih jauh. Bagus kalau memang seperti itu. Karena Papa tak ingin jika kamu sampai menyukainya atau benar-benar jatuh cinta kepadanya, ucap Papa. Aku terkaget, sangat kaget. Kenapa Papanya bisa bilang begitu? Apa salahnya jika aku jatuh cinta pada pemuda muslim yang begitu luar biasa itu? Kenapa? Pak, tanya Sherin.
Karena itu hanya akan menyakiti hatimu, Sherin, ucap papa. Menyakiti hati Sherin. Kenapa? Sherin bingung, ucapku. Sherin, pemuda pesantren itu tidak sama dengan pemuda biasa. Sejauh yang papa tahu, banyak sekali santri-santri itu dijodohkan. Apalagi dia adalah anak seorang kiai pemilik pesantren. Sudah otomatis dia pasti akan dijodohkan, kalau tidak dengan sesama santri ya pastilah dengan anak dari kiai juga, jelas papa. Apa yang disampaikan oleh papa langsung membuatku lemas seketika. Apakah semuanya memang begitu? Tanyaku. Papa mengusap kepalaku dengan sayang. Sebenarnya tidak semuanya. Tapi kebanyakan tak ada pernikahan yang didasari oleh cinta, karena biasanya malah mereka sudah dijodohkan dari mereka masih kecil, atau kalau tidak mereka baru bertemu dengan calon jodoh mereka ketika mereka akan segera menikah, jelas papa panjang lebar. Tapi, Pak, itu tak mungkin berlaku untuk semua pesantren kan? Pasti hanya pesantren tertentu yang melakukan hal semacam itu. Aku masih berharap jika ada sebuah pengecualian. Benar, Nduk, tapi pesantren Al-Mukhlisin adalah salah satu pesantren yang melakukan hal itu. Jadi kemungkinan terbesar adalah Khairi sudah dijodohkan atau mungkin sudah direncanakan pernikahannya. Usia pemuda itu kalau tidak salah seusia dengan kamu. Tapi kebanyakan santri-santri yang berasal dari pesantren Al-Mukhlisin itu menikah muda di usia di bawah 20 tahun. Kalau untuk pernikahan di usia muda, aku tidak kaget dengan hal itu karena memang di mana-mana banyak sekali yang memutuskan untuk menikah di usia yang masih muda. Sayang, perasaan kamu itu kan belum terlalu berkembang. Papa mohon sama kamu, tolong jaga hati kamu agar kamu tidak sampai mencintai Khairi. Aku menatap papa dengan wajah sedih. Papa, bagaimana jika Sherin tak bisa mengontrolnya? Bagaimana jika Sherin akhirnya benar-benar jatuh cinta pada si Ustadz? Tanyaku semakin sedih. Sherin, papa tidak bisa melakukan apapun jika kamu memang sudah mulai mencintainya. Karena jika kamu memang sudah seperti itu, jangan pernah membiarkan hati kamu terluka karenanya. Papa tidak akan pernah rela jika kamu disakiti oleh siapapun itu, ucap papa. Aku langsung memeluk papaku dengan penuh rasa syukur. Tapi semoga anak papa ini bisa menjaga dirinya sendiri, ucapku. Papa akan selalu mendoakan kamu, anakku. Berjanjilah jika kamu tak akan pernah terluka hanya karena jatuh cinta, ucap papa dalam. Iya, papa. Oh iya, Sherin. Jangan lupa kamu harus pakai hijab saat kamu nanti ke masjid, ucap papa yang kontan membuatku terkejut. Bersambung. 8. Aku sedang mematut diriku di depan cermin. Aku menggunakan kemeja dan juga celana jeans berwarna biru serta sebuah kerudung berwarna merah yang aku gunakan untuk menutupi rambutku. Setelah aku rasa penampilanku itu sudah cukup rapi, aku segera berangkat untuk menuju ke masjid. Karena aku tak menemukan mama dan papa aku berada di rumah, aku pun pergi tanpa pamit kepada mereka. Seperti biasanya, aku selalu berjalan kaki menuju ke masjid. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan gerombolan anak-anak kecil yang kira-kira masih bersekolah di sekolah dasar. Aku berjalan di belakang mereka dan kemudian bertanya kepada salah satu dari mereka. Dik, mau ke masjid ya? Iya, Mbak mau ke sana juga ya? Tanyanya. Iya, jawabku singkat. Tapi Mbak kok mau TPA sih? Lo emangnya kenapa? Apa ada yang salah? Tanyaku. Kan Mbak sudah besar, masa masih ikut TPA sih? Ucap salah satu anak kecil itu. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan anak itu. Iya, kan enggak cuman belajar mengaji aja waktu di TPA nanti. Banyak hal lain yang bisa dipelajari nanti, ucapku. Belajar apa Mbak memangnya? Tanya salah satu anak berambut lurus dengan potongan rambut seperti mandarin. Ah, banyak sih yang bisa dipelajari. Tapi nanti pasti akan dijelaskan oleh para santri yang ada di masjid itu. Sebenarnya bukannya aku tak ingin menjelaskan tentang kegiatan apa saja yang bisa dipelajari selain mengaji di TPA tersebut.
Namun mereka ini masih kecil dan aku belum tentu bisa menjelaskannya dengan sangat baik. Maka cara yang paling aman adalah menyuruh mereka untuk bertanya langsung kepada para santri itu. Ya udah, ayo jalan lagi, nanti kasihan mereka kalau anak-anak pada telat. Mereka pun segera berjalan kembali dan aku berjalan di belakang mereka dengan santai. Hatiku berdebar kala sebentar lagi aku akan segera melihat pria yang memiliki senyum indah itu. Saat sudah sampai di masjid, aku disambut oleh pemandangan yang sudah lama tidak pernah aku lihat selama bertahun-tahun lamanya. Yakni tentang TPA yang kini terlihat kembali berdiri berkat para santri itu. Dulu aku ikut TPA saat masih kelas 1 SD hingga kelas 5 SD. Aku keluar dari TPK ketika aku naik ke kelas 6 karena harus berkonsentrasi pada ujian akhir dan juga tes masuk ke SMP negeri. Hal ini karena pada saat itu kami harus mengikuti tes terlebih dahulu agar bisa diterima di SMP negeri favorit kami. Jika kami tidak memenuhi kriteria dari sekolah tersebut, maka kami tidak akan diterima di sekolah itu. Aku langsung celingukan untuk mencari sosok yang sudah aku tunggu. Namun aku kecewa karena nyatanya dia tidak ada di gombalan para santri itu. "Cari siapa mbak?" "Cari Mas Khairia," tanya seorang pemuda yang tidak ingin aku temui. Pemuda itu adalah Bara, orang yang sudah 2 kali menegurku di depan orang banyak. Jujur saja aku masih sangat kesal pada pemuda itu. Dia ada di mana?" tanyaku. "Mas Khairi lagi pergi mbak. Tadi beliau pergi dengan beberapa santri untuk membeli perlengkapan yang masih kurang." Begitu mendengar perkataan dari Bara, aku jadi lemas seketika. Awalnya padahal aku sangat bersemangat sekali untuk sampai ke masjid. Namun semangat itu tiba-tiba saja menguap. "Kenapa mbak? Tiba-tiba kok terlihat langsung lesu," ucap Bara. Aku sebal sekali karena teman si Ustadz ini terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. "Nggak apa-apa," jawabku. "Yakin, mbak?" Mbak aja langsung kelihatan kecewa karena maskeran nggak ada di sini. "Ya kan?" celetuk Bara. "Sumpah demi apa? Kenapa ada santri yang secerewet ini? Mana dia itu laki-laki lagi? Apa dia nggak bisa menjaga mulutnya sebentar saja?" Aku jadi kesal rasanya. "Apa dia akan lama perginya?" tanyaku. "Saya rasa tidak. Sebentar lagi pasti sudah akan sampai kok. Mas Khai sendiri nanti akan mengajari beberapa anak untuk azan," ucap Bara. "Azan? Wah, ini sungguhan." Padahal dia sempat berharap untuk mendengarkan si Ustadz untuk azan. Hal ini terjadi karena setelah mendengar si Ustadz mengaji dengan suara yang sangat merdu, aku jadi ingin sekali mendengar si Ustadz mengumandangkan azan. "Oh, begitu. Ya udah kalau begitu," ucapku. "Duduk dulu, mbak," ucap Bara. Ternyata pemuda itu tahu juga bersikap sopan santun terhadap kaum wanita. Aku benar-benar cukup senang karena akhirnya mendapat kursi untuk duduk. Aku melirik sebuah meja yang di sana terdapat sebuah majalah. Aku meraihnya dan untuk menghabiskan waktuku selama menunggu Ustadz, aku ingin meluruskan untuk membaca majalah itu. Ini adalah pertama kalinya aku membaca majalah Islami. Kamu begitu melihat cover dari majalah itu aku cukup terkaget. Di cover itu ada si Ustadz yang sedang berdiri dengan kedua orang yang sudah tua. Dahiku pasti mengerut karena kebingungan. Hingga salah seorang santri yang tadi bersama Ustadz waktu bertemu dengan aku di jalanan. Aku ingat namanya, itu Ferry. "Ada apa mbak kaget begitu?" tanya Ferry. "Ini kenapa ada si Ustadz di majalah ini? Kok dia jadi cover majalah? Memangnya dia itu seorang model?" tanyaku. Mungkin suaraku terdengar agak keras hingga beberapa santri di sana menoleh ke arahku dan tertawa kecil. Ferry pun ternyata juga tertawa. "Kenapa sih?" tanyaku. "Mbak lucu." "Hah? Apanya yang lucu?" tanyaku heran. Karena sudah mengira Mas Khai itu seorang model, ucapnya. "Loh, apa namanya kalau bukan seorang model? Kan dia jadi cover majalah," ucapku. "Iya, mbak,
Tapi Mas Hai itu bukan model. Majalah yang sedang Mbak baca itu adalah majalah khusus dari pesantren kami. Dan itu di depannya cover majalah itu adalah Mas Hai dan kiai kami serta ibu dari Mas Hai, ucap Ferry. Keluarganya, berarti ini maksudnya yang ada di cover ini itu kiai pemilik pesantren Al-Mukhlisin. Tanyaku memastikan, iya, Mbak. Wow, pujiku. Subhanallah, Mbak. Hah, kalau mengagumi suatu Mbak bisa katakan Masya Allah atau Subhanallah, ucap Ferry. Aku jadi tertegun mendengarnya. Ternyata begini ya bergaul dengan seorang santri itu. Segalanya pasti akan selalu dikaitkan dengan hal agama. Ini sama halnya yang terjadi ketika aku bersama si Ustadz. Dia juga pasti berbicara tentang agama. Ustadz, kenapa belum pulang juga sih? Iya, jawabku singkat. Karena sudah ada masalah di tanganku. Aku belum masukkan untuk menghibur diriku dengan membaca majalah tadi sambil menunggu si Ustadz. Aku kembali memperhatikan sampul majalah tersebut. Di foto itu menunjukkan ada seorang laki-laki yang aku mungkin umurnya sudah lebih dari 60 tahun dan dia sedang berdiri sambil menggenggam tasbih di tangannya. Pria itu memakai gamis putih panjang dan juga sorban berwarna hijau yang menghiasi kepalanya. Di samping pria itu, ada seorang wanita yang aku tidak tahu apakah dia itu cantik atau tidak. Ini karena wanita itu memakai sebuah cadar untuk menutupi mukanya. Wanita itu juga tak terlihat umurnya berapa. Yang aku tahu wanita itu memakai pakaian serba hitam. Dan itu sangat kontras sekali dengan suaminya. Setelah puas melihat kedua orang tua dari Ustadz, aku melihat seorang pemuda tampan yang berdiri di samping wanita itu. Itu adalah si Ustadz. Ustadz masih sama seperti biasanya. Di foto itu dia mengenakan sorban putih dan juga gamis putih, namun di foto itu dia tidak terlihat memegang apapun seperti tasbih ataupun Al-Quran. Assalamualaikum, Sherin. Aku hanya langsung menoleh ke arahnya dan dia langsung juga tersenyum dengan sangat manis. Dia sudah pulang. Waalaikumsalam, Ustadz. Akhirnya kamu datang juga. Maafkan saya tadi saya sedang membeli beberapa perlengkapan untuk menggambar menggunakan cat air, ucap si Ustadz. Tidak apa-apa, Ustadz. Ya sudah kalau begitu. Ayo kita mulai, ucap si Ustadz yang membuatku bingung. Ayo mulai apa, Tas? Tanyaku. Bersambung. 9. Ayo belajar mengaji, ajak si Ustadz. Hah, mengaji? Tapi Tas, aku nggak bisa, ucapku tanpa rasa malu. Aku benar-benar nggak bisa mengaji. Iya aku paham bacanya, tapi sayangnya aku tidak mengerti ilmu tajwid. Padahal seseorang jika ingin membaca Al-Quran harus mengerti ilmu itu. Saya ajarin, Sherin. Suara indah si Ustadz menggoyahkan aku. Dan karena aku terbius oleh suara Ustadz yang sangat lembut itu, aku menganggukkan kepalaku dan setuju untuk belajar mengaji bersamanya. Dengan tersenyum dia mengajakku untuk bergabung dengan yang lainnya. Namun dia memilih tempat yang agak berjarak dari anak lain yang sedang belajar mengaji. Wudhu dulu ya, ucapnya. Setelah itu aku dan dia wudhu sebentar dan kembali ke tempat itu. Dan saat si Ustadz mengajakku untuk bergabung dengan mereka itu, ada tatapan heran dan bahkan ada yang terbelalak saat melihat aku dan si Ustadz. Kenapa mereka? Namun aku tak peduli tentang semua itu. Yang penting adalah Ustadz mau menjadi tutor privat aku karena memang hanya aku yang diajari oleh Ustadz kali ini. Aku malu tentu saja. Bukan malu karena aku akan diajari oleh si Ustadz, tapi malu karena aku adalah satu-satunya remaja yang belajar mengaji. Tas, aku malu. Cuman aku di sini yang paling tua. Yang lainnya anak-anak, ucapku. Jangan pernah malu kalau kamu sedang belajar ilmu agama. Saya janji saya akan ajari kamu sampai kamu bisa. Suara indahnya selalu membuatku tenang. Karena begitu mendengar suaranya aku jadi tak peduli lagi dengan rasa malu. Bagiku yang terpenting adalah sekarang aku bisa dekat dengan si Ustadz. Aku berdoa semoga saja si Ustadz tidak tahu maksudku yang terselubung.
Aku memang mau datang ke masjid dan ikut TPA ini untuk bertemu si Ustadz saja. Alasan terbesarku untuk gabung dalam kegiatan semacam ini ya hanya karena si Ustadz itu. Kamu udah bisa sampai mana? Tanya si Ustadz. Dia mengeluarkan sejumlah buku dan salah satunya adalah Al-Quran. Aku mengaku aku udah mulai belajar Al-Quran tapi hanya sampai juz 1 saja. Saat aku mengatakan hal itu, aku pikir si Ustadz bakalan ilfel atau menjadi berubah karena aku yang sama sekali bisa dibilang tak bisa membaca Al-Quran. Salah. Aku bisa baca hanya saja tak sebagus orang-orang. Baiklah kalau begitu kita belajar ilmu tajwid dulu ya. Ucap si Ustadz. Tas. Pelan-pelan ya belajarnya. Soalnya aku benar-benar nggak terlalu paham dengan masalah beginian. Si Ustadz mengangguk dan kembali tersenyum. Ustadz, aku jadi rela saja jika belajar tentang hal seperti ini tapi akhirnya aku bisa dekat dengan kamu. Ilmu tajwid adalah suatu dasar yang harus dipelajari ketika kamu ingin belajar mengaji. Jadi, suara indahnya mengalun indah di telingaku. Aku yang malah terlalu terpesona dengan suara indah dan wajah tampannya itu jadi tak bisa berkonsentrasi. Apa kamu paham, Sherin? Tanya si Ustadz. Aku menggeleng. Tentu aku ingin berkata jujur dan tak ingin membohonginya. Karena selama dia menjelaskan tadi, aku lebih asik mendengarkan suaranya karena benar-benar menghanyutkan hatiku dan sesekali aku memandanginya. Suara dan wajahnya terlalu indah untuk diabaikan. Jadi aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sudah datang kepadaku ini. Baiklah, kalau begitu, saya ulangi sekali lagi ya. Aku mengangguk lagi. Betapa sabar dirinya mengajariku yang sangat bodoh ini. Aku jadi kasihan karena melihat dia yang sangat serius untuk mengajariku namun aku malah tak bisa berkonsentrasi dengan penuh karena dirinya yang terlalu menarik. Tas, berhenti, ucapku. Si Ustadz mendongakkan kepalanya dan menatapku sekilas sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya lagi. Iya, kenapa? Ada hal yang kamu kurang mengerti? Tanya si Ustadz. Bukan soal itu. Tapi aku memang sama sekali enggak ngerti apa yang dari tadi kamu itu jelaskan, jawabku. Lalu, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Kalau begitu saya akan sedikit melambatkannya untuk kamu, ucapnya. Aku langsung menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Sampai hijabku turun. Maklum aku hanya mengenakan pasmina yang tidak seperti hijab lainnya yang seluruhnya menutupi kepala. Tidak. Kamu itu terlalu baik dan sabar saat mengajari aku. Tapi aku jadi bingung malahan, ucapku. Dahi si Ustadz mengerut. Bingung kenapa? Kamu bisa tanyakan apa saja itu emang kamu belum mengerti. Saya pasti akan membuat kamu mengerti. Aish, si Ustadz. Kalau begini caranya aku pasti jatuh cinta kepadanya lebih cepat. Apa yang harus aku perbuat, ya Tuhan? Pemuda ini terlalu menggoda untuk dibiarkan begitu saja. Aku harus bagaimana sekarang? Jika aku jatuh cinta kepadanya, aku pasti akan tersakiti karena dia pasti tidak akan pernah memilihku. Jangankan memilihku, aku yakin kalau si Ustadz itu hanya sekedar berbaik hati kepadaku karena aku yang bodoh sekali ini. Dia selalu baik ada semua orang dan tentu saja sikapnya padaku ini juga sama seperti sikapnya kepada semua orang. Mungkin saja karena usiaku yang sama dengan dirinya makanya dia lebih mengistimewakan aku sedikit. Tas, maafkan aku, ucapku. Maaf untuk apa? Tanya si Ustadz. Maaf karena dari tadi aku nggak bisa sama sekali konsentrasi untuk mendengarkan semua penjelasan dari kamu. Si Ustadz terdiam. Memang apa yang mengganggu pikiran kamu? Tanyanya. Ya, kamulah. Aku nggak bisa berkonsentrasi karena melihat wajahmu dan juga mendengar suara kamu itu. Kamu terlalu mengagumkan untukku sampai aku bahkan tak bisa mengabaikan kamu sama sekali. Ingin sekali aku mengatakan hal itu. Ada pokoknya. Susah bilangnya, ucapku. Apa mungkin kamu ingin istirahat sebentar sebelum kita memulainya lagi? Tanya si Ustadz.
Aku benar-benar salut pada si Ustadz yang begitu sabar menghadapi diriku ini. Bukan begitu, sepertinya walaupun nanti aku istirahat dan belajar lagi sama kamu, aku nggak akan pernah bisa berkonsentrasi dengan benar. Bisa kamu katakan kenapa? Mungkin saya bisa memperbaiki cara mengajar saya, ucap si Ustadz. Aduh, kalau udah begini aku harus bagaimana? Si Ustadz ini apa jelmaan malaikat ya? Kok bisa-bisanya ada orang seperti ini di dunia ini? Dia itu sungguh luar biasa sabar sekali. Bahkan sepupu aku aja yang mengajariku untuk bermain gitar selalu marah-marah karena aku yang tak bisa-bisa. Padahal dia itu masih berhubungan darah denganku, namun dia tak bisa sabar. Nah ini, Ustadz itu sama sekali tak ada hubungan darah dengan aku dan malah kita baru saja saling mengenal selama beberapa hari. Tapi pemuda itu malah bisa-bisanya sangat sabar kepadaku dan lebih-lebih terlalu lembut. Tas, susah ngomongnya. Bicara pelan-pelan biar tidak susah, ucapnya. Tas, kenapa maksa sih? Katakanlah, agar saya bisa membantu kamu. Ucapnya lagi. Aku menghela napasku, sepertinya tak ada pilihan lain selain menjelaskan hal yang sebenarnya. Tas, aku terlalu terpesona sama suara kamu sampai-sampai aku tak bisa berkonsentrasi, jujurku. Si Ustadz terdiam, namun setelah itu dia memperlihatkan senyum indahnya lagi. Dia malah menunduk. Kenapa sih dia menunduk? Aneh banget. Tas, aku belajar sama santri lain aja ya? Tanyaku. Tidak, saya akan tetap mengajari kamu, ucapnya dengan cepat. Raut wajahnya yang tadi itu cerah tiba-tiba sekarang berubah menjadi datar. Ada apa dengan dirinya? Bersambung. 10. Kenapa? Aku kalau belajar sama kamu nanti nggak bisa-bisa. Aku malah lebih asik mendengarkan suara kamu daripada konsentrasi untuk belajar. Si Ustadz terdiam. Aku biar belajar sama Ferry atau Bara aja ya? Tanyaku. Tidak, kamu belajar sama saya aja, ucapnya kaku. Aku memandang si Ustadz bingung. Kenapa dia itu? Kenapa aku tak boleh belajar dengan santri lain? Apa aku ini menurutnya terlalu bodoh sehingga harus dia yang mengajari aku? Tunggu sebentar, saya wudhu dulu, ucapnya. Loh, bukannya tadi dia itu udah wudhu ya? Kok dia wudhu lagi? Apa jangan-jangan dia tadi buang angin ya? Tiba-tiba saja aku tersenyum konyol karena memikirkan Ustadz yang buang angin. Sebenarnya apa sih yang aku pikirkan ini? Kenapa aku jadi memikirkan hal yang tidak jelas seperti ini? Tak lama kemudian, si Ustadz kembali lagi duduk berhadapan denganku. Kami hanya terpisah karena meja yang terletak di depan kami. Apa kamu mau melanjutkan belajarnya sekarang atau ingin istirahat dulu? Tanyanya. Kenapa dia itu keras kepala sekali ya? Padahal aku sudah mengatakan berkali-kali kalau aku tidak bisa berkonsentrasi jika dia yang mengajari aku. Kenapa dia masih juga bersikeras tetap mengajariku? Tas, percuma. Aku jadi nggak bisa konsen kalau kamu yang mengajari aku. Kenapa kau tak biarkan santri lain mengajari aku? Tanyaku. Si Ustadz tiba-tiba menatapku. Menatapku dengan kedua matanya. Dan kali ini dia tak mengalihkan pandangannya dariku. Hanya dengan tatapan matanya itu jantungku langsung berdebar dengan sangat cepat. Sebentar, tunggu dulu. Apa dia itu sudah lupa jika seorang laki-laki dan perempuan itu dilarang saling memandang seperti ini? Well, kalau aku sih memang tak peduli dengan hal itu. Aku malah senang-senang saja jika ditatap oleh si Ustadz seperti itu walaupun ini sangat tidak aman untuk jantungku. Tapi kalau dia kan pasti lebih mengerti soal ini, tapi kok dia malah mengabaikan hal itu sih? Lalu bagaimana saya agar bisa membuat kamu tidak terganggu dengan suara saya? Apa saya perlu pakai kain agar kamu tidak terlalu mendengar suara saya? Atau bagaimana? Tanyanya. Hah, apa sih yang dia katakan itu? Kenapa ini malah bawa kain segala? Apa hubungannya coba? Aneh sekali dia itu. Aku jadi bingung sekarang. Tas, apa hari ini udahan dulu aja belajarnya?
Besok baru kita lanjut lagi. Soalnya sepertinya aku benar-benar nggak bisa konsentrasi ini, jawabku. Si Ustadz yang masih menatap aku pun akhirnya mengangguk. Aku lega sekali karena akhirnya sesi belajar mengaji ini berakhir walaupun setelah ini aku tak bisa mendengar suara indah si Ustadz lagi. Baiklah, besok kita bisa belajar lagi. Sama saya, lanjutnya penuh penekanan. Aku hanya mengangguk. Ini sudah jam berapa ya? Tanyaku. Si Ustadz langsung melirik ke arah arloji hitamnya. Sudah jam 4:30 sore, jawabannya. Apa boleh saya pulang aja? Tanyaku yang mungkin lebih baik menetralkan perasaanku di rumah agar aku tak terlalu kepikiran tentang si Ustadz ini. Kenapa kamu terburu-buru? Tanyanya. Apa saya telah membuat kamu tak nyaman? Lanjutnya. Astagfirullahalazim. Kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Bukan begitu, Tas. Tapi kan lebih baik saya pulang jadi kamu bisa mengajari anak lain. Aku melihat ke arah anak-anak yang sedang belajar mengaji dan azan. Tunggu dulu. Azan. Aku tiba-tiba saja teringat apa yang dikatakan oleh Bara tadi. Tas. Aku tadi dikasih tahu sama Bara kalau kamu harusnya mengajarkan anak-anak untuk azan ya. Kok kamu malah ngajarin aku sih? Tanyaku. Si Ustadz melihat ke arah anak-anak yang sedang belajar azan. Sudah ada Ferry yang mengajari mereka. Ferry juga sama baiknya kemampuan azannya, jawab si Ustadz. Aku hanya Ria. Apa kamu mau ngabuburit? Tanya si Ustadz. Hah? Si Ustadz ngajakin aku ngabuburit. Ini aku enggak sedang mimpikan. Aku rasanya ingin sekali mencubit lenganku untuk membuktikan jika aku ini sedang tidak bermimpi. Karena hal ini benar-benar tak pernah terlintas dalam pikiranku sama sekali. Ngabuburit, iya, melakukan sesuatu atau kegiatan untuk menunggu datangnya berbuka puasa, jelas si Ustadz. Ya elah Tas, aku tahu kali artinya. Apa menurutmu aku ini sebodoh itu sampai enggak tahu artinya ngabuburit? Mau ngabuburit ngapain? Tanyaku. Bersepeda. Kamu mau? Tanya si Ustadz. Aku terbengong-bengong. Si Ustadz ngajakin aku bersepeda lagi nih. Dia nggak salah nih. Aku sih mau-mau aja. Tapi kan itu banyak santri terus nanti gimana? Apanya yang gimana? Tanya si Ustadz masih menatapku. Nggak enak sama mereka. Aku takut kalau mereka berpikiran yang tidak-tidak. Berpikiran yang tidak-tidak bagaimana maksud kamu? Duh, Ustadz ini masa iya sih kalau begini saja dia nggak tahu? Iya kan kalian itu para santri. Bukankah agak gimana gitu kalau kamu boncengan sepeda sama aku? Tanyaku. Si Ustadz tersenyum. Kamu nggak perlu memikirkan soal itu. Mereka tidak akan berani untuk membicarakan hal yang tidak-tidak. Aku masih diam tak bergerak dari tempatku padahal sepertinya si Ustadz sudah ingin mengajakku untuk berdiri. Apa begini saja, kalau kamu tidak nyaman jika boncengan sepeda dengan saya, kita bisa memakai dua sepeda. Bagaimana, Sherin? Tanya si Ustadz. Mata aku langsung berbinar-binar pastinya mendengar hal itu. Nah, itu lebih bagus. Kalau gitu aku ambil sepeda aku dulu ya. Pamitku. Tidak usah. Kamu nanti pakai sepeda saya saja. Biar saya meminjam punya Ferry, ucapnya. Enggak apa-apa, Tas. Tanyaku tidak enak karena lagi-lagi aku merepotkan si Ustadz. Tidak apa-apa. Kamu tunggu dulu di sini. Saya siapkan dulu sepedanya, ucap si Ustadz. Aku mengganggu dengan bersemangat. Banyak orang yang heran sekali ketika melihat si Ustadz mengambil sepeda dari halaman masjid. Bahkan aku melihat Ferry dan Bara pun saling melempar pandangan dengan bingung. Aku yang berada di sana tentu saja jadi semakin tak enak karena sekarang si Ustadz menjadi pusat perhatian. Ya walaupun sebenarnya dia memang selalu menjadi pusat perhatian sih. Cuman kali ini ada tatapan bertanya-tanya dibanding tatapan kagum yang seperti biasanya si Ustadz dapatkan. Si Ustadz tersenyum dan menghampiriku yang masih duduk di dekat anak-anak yang sedang belajar mengaji. Mau pergi sekarang?
Tanya si Ustadz. Boleh. Aku segera bangkit dan berjalan bersama si Ustadz saat menuju kedua sepeda yang sudah disiapkan dirinya. Entah kenapa aku merasa banyak pasang mata yang sedang menatap ke arah kami. Tas, ayo cepat berangkat. Sepertinya banyak orang yang lagi lihatin kita, ajakku pada si Ustadz. Si Ustadz langsung berbalik ke arah santri-santri yang sedang menatapnya, namun sekarang tiba-tiba mereka berpura-pura tidak menatap ke arah si Ustadz dan juga kepadaku. Mereka sudah tidak melihat kita. Tapi jika mereka melihat kita pun, tidak akan jadi masalah buat saya, ucap si Ustadz. Maksudnya, tanyaku. Nggak apa-apa, ayo kita berangkat sekarang, ajaknya. Gimana sih si Ustadz? Nggak jelas banget deh. Tunggu dulu. Kita mau bersepedahan kemana? Tanyaku. Kamu maunya kemana? Saya ikut kamu aja. Yang penting kamu suka, jawab si Ustadz. Bersambung.